olahraga. 1. Seorang asisten pelatih olahraga sedang membantu atlet melakukan latihan pliometrik. Apa tujuan utama dari latihan pliometrik? A. Meningkatkan fleksibilitas. B. Menurunkan berat badan. C. Meningkatkan kekuatan otot. D. Meningkatkan daya ledak atau power. E. Meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa latihan pliometrik dirancang khusus untuk meningkatkan daya ledak atau power atlet dengan menggabungkan kekuatan dan kecepatan dalam gerakan eksplosif. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam persiapan pertandingan, asisten pelatih olahraga membantu menyusun program periodisasi latihan. Apa yang dimaksud dengan fase taper dalam periodisasi latihan? A. Fase peningkatan intensitas latihan. B. Fase pemulihan setelah cedera. C. Fase pengurangan volume latihan menjelang pertandingan. D. Fase pengenalan teknik baru. E. Fase evaluasi performa atlet. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fase taper adalah periode pengurangan volume latihan menjelang pertandingan penting untuk memastikan atlet mencapai performa puncak saat kompetisi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Asisten pelatih olahraga mengamati atlet yang mengalami kelelahan berlebihan. Gejala apa yang menandakan overtraining syndrome? A. Peningkatan performa secara konsisten. B. Penurunan denyut jantung istirahat. C. Peningkatan nafsu makan. D. Penurunan motivasi dan performa yang tidak dapat dijelaskan. E. Peningkatan kualitas tidur. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa overtraining syndrome ditandai dengan penurunan performa yang tidak dapat dijelaskan, disertai gejala seperti kelelahan kronis, penurunan motivasi, dan gangguan tidur. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang asisten pelatih olahraga diminta untuk membantu dalam pengukuran VO2 max atlet. Apa definisi dari VO2 max? A. Volume oksigen minimal yang dapat dikonsumsi tubuh. B. Kapasitas vital paru-paru. C. Jumlah maksimum oksigen yang dapat digunakan tubuh selama latihan intensif. D. Kecepatan denyut jantung maksimal. E. Jumlah hemoglobin dalam darah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa VO2 max adalah ukuran kapasitas aerobik maksimal, yang menunjukkan jumlah maksimum oksigen yang dapat digunakan tubuh selama latihan intensif. Kita masuk soal berikutnya. 5. Asisten pelatih olahraga membantu dalam program rehabilitasi atlet pasca cedera ACL. Apa kepanjangan dari ACL? A. Anterior cruciate ligament. B. Anterior collateral ligament. C. Articular cartilage lesion. D. Anterior capsular ligament. E. Adductor conjoint ligament. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ACL adalah singkatan dari anterior cruciate ligament, salah satu ligamen utama pada lutut yang sering mengalami cedera pada atlet. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam program latihan kekuatan, asisten pelatih olahraga menjelaskan tentang prinsip overload. Apa yang dimaksud dengan prinsip overload? A. Melakukan latihan secara berlebihan. B. Meningkatkan beban latihan secara progresif. C. Mengurangi waktu istirahat antar set. D. Melakukan latihan dengan intensitas maksimal setiap sesi. E. Mengganti jenis latihan setiap minggu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip overload mengacu pada peningkatan beban latihan secara progresif untuk mendorong adaptasi dan peningkatan performa atlet. Kita masuk soal berikutnya. 7. Asisten pelatih olahraga membantu dalam analisis biomekanik gerakan atlet. Apa yang dimaksud dengan kinematika dalam konteks biomekanik olahraga? A.
Studi tentang gaya yang menyebabkan gerakan. B. Analisis tentang energi yang digunakan dalam gerakan. C. Pengukuran tekanan pada sendi saat bergerak. D. Deskripsi gerakan tanpa mempertimbangkan gaya yang menyebabkannya. E. Perhitungan kecepatan maksimal atlet. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kinematika dalam biomekanik olahraga fokus pada deskripsi gerakan, termasuk posisi, kecepatan, dan percepatan, tanpa mempertimbangkan gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang asisten pelatih olahraga mengamati atlet yang mengalami dehidrasi ringan selama latihan. Berapa persentase kehilangan berat badan yang umumnya menandakan dehidrasi ringan? A. 0-1%. B. 1-3%. C. 3-5%. D. 5-7%. E. 7%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dehidrasi ringan umumnya ditandai dengan kehilangan berat badan sebesar 1-3% akibat kehilangan cairan tubuh selama aktivitas fisik. Kita masuk soal berikutnya. 9. Asisten pelatih olahraga membantu dalam program latihan untuk meningkatkan kecepatan atlet. Apa yang dimaksud dengan latihan pliometric depth jump? A. Lompatan vertikal maksimal. B. Lari sprint jarak pendek. C. Melompat dari ketinggian tertentu lalu segera melompat vertikal. D. Lompatan horizontal berulang. E. Latihan kecepatan reaksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa depth jump adalah jenis latihan pliometrik di mana atlet melompat turun dari ketinggian tertentu dan segera melakukan lompatan vertikal maksimal setelah mendarat, bertujuan untuk meningkatkan power dan reactive strength. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam persiapan kompetisi, asisten pelatih olahraga membantu atlet memahami strategi patching. Apa definisi dari negatif split dalam konteks patching? A. Kecepatan yang menurun sepanjang perlombaan. B. Kecepatan yang konstan dari awal hingga akhir. C. Kecepatan yang meningkat di pertengahan perlombaan. D. Kecepatan paruh kedua lebih cepat dari paruh pertama. E. Kecepatan yang berfluktuasi sepanjang perlombaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa negatif split adalah strategi patching di mana atlet menyelesaikan paruh kedua perlombaan dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan paruh pertama, sering digunakan dalam olahraga endurance. Kita masuk soal berikutnya. Pengawas koperasi.